مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rohdi Ismail, dari kelas 5B PAI, game terakhir 068. Di video kali ini saya akan membuatkan tema tentang akidah Islam dari materi MTS kelas 7. Silahkan simak videonya di video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai tentang akidah Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, materi kemarin apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, mari kita buka CS di halaman pertama ya, tentang akidah Islam. Ya, Pak. Di sini akidah merupakan bagian pokok dalam beragama Islam. Akidah Islam diwujudkan dengan ucapan, perbuatan, dan keberadaannya di dunia ini. Nah, jadi akidah itu mulai dari ucapan, perbuatan, maupun sikap kita. Kayak gitu. Seorang misalnya bergaul di masyarakat, contohnya dengan ucapan, sikap, atau perbuatan, itu nanti bisa dinilai dengan orang akhlaknya itu gimana, seperti itu. Terus ini akidah menurut bahasa berasal dari kata al-ngaqdu yang berartikan ikatan. Terus ini Islam adalah ajaran tentang kepercayaan yang teguh terhadap ajaran Islam yang meliputi kemahaesaan Allah SWT, tauhid dan segala ajarannya yang tercakup dalam 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada alam gaib, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kepada qadar dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita yang mendasar adalah tauhid dan beriman kepada Allah. Setiap mukmin harus mengimani keberadaan Allah. Nah, di sini kita seorang muslim harus mengimani iman kepada Allah. Keimanan seorang terhadap eksistensi keberadaan Allah harus berupa keimanan yang tidak akan ada keraguan sedikit pun, sebagaimana telah meyakini eksistensi dunia sendiri. Seperti itu. Yang kedua, sebelum masuk ke iman kepada malaikat, menurut kesepakatan para ulama, tauhid dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengimani keesaan Allah SWT sebagai sang pencipta alam semesta ini, yang dia memberi rezeki, memberikan kehidupan, dan mematikan, dan yang menguasai langit dan bumi. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah merupakan mengesahkan Allah SWT dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadikan sesuatu yang disembah bersamanya, karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluknya. Nah, di sini kita harus segala macam bentuk ya untuk tauhid ini, seperti ibadah, sikap kita juga seperti itu, akhlak dan sebagainya. Yang selanjutnya, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik tetapkan diri sendiri untuknya maupun yang ditetapkan oleh rasul-rasulnya. Jadi kita dengan sifat-sifat kita atau sikap kita, jangan sampai sikap itu sudah menjadikan sikap tercela, seperti itu. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk dan hamba Allah yang mendapat tugas di langit dan di bumi. Nah, di sini kita itu mengimani iman kepada malaikat. Malaikat itu ada yang menjaga hati kita, seperti mencatat amal kita, amal perbuatan yang baik dan amal perbuatan yang buruk, seperti itu. Beriman kepada malaikat tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhnya 4 perkara. Yang pertama,
mengimani wujud atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang telah kita ketahui. Yang ketiga, mengimani sifat dan bentuk mereka yang telah diberitahukan kepada kita. Nah, di sini mengenai sifat dan bentuk. Malaikat itu berbentuk cahaya, diciptakan dari cahaya dan tidak terlihat kasat mata oleh manusia. Maksudnya mengimani tugas dan pekerjaan mereka berdasarkan perintah Allah yang telah dikabarkan kepada kita. Nah, di sini malaikat memiliki tugas seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu seperti itu, dengan tugas tersendiri-sendiri. Selanjutnya adalah iman kepada kitab. Kepercayaan terhadap kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, berisi perintah dan hukum, petunjuk dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, di sini ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah SWT dengan perantara malaikat Jibril, dan kita harus percaya terhadap 4 kitab tersebut. Selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Kepercayaan terhadap Nabi dan Rasul Allah SWT sebagai utusan Allah untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia dan menjadikan teladan bagi umatnya. Rasul adalah orang pilihan Allah yang bertugas menyampaikan berita gembira, memberi peringatan, dan penyeru kepada kebenaran. Nah, di sini iman kepada Rasul untuk menjadikan petunjuk kita untuk manusia, ya, seperti itu, dan menjadikan suri tauladan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Jadinya iman kepada hari akhir. Kepercayaan terhadap hari akhir sebagai hamba permulaan dan akhirat manusia dibangkitkan dari alam kubur, dihisab amalnya perbuatannya, kemudian ditimbang mizan untuk menetapkan balasan atau amalnya di dunia. Nah, di sini iman pada hari akhir, nanti kita akan dihisab amalnya, ditimbang apakah amal perbuatan kita itu banyak yang buruk atau banyak yang baik. Nah, terutama yang dihisab adalah tentang sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah akhlak ataupun ibadah yang lain ikut baik, seperti itu. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kepercayaan tentang qada dan qadar Allah SWT, bahwa segala sesuatu baik yang terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi adalah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebelumnya. Nah, di sini qada dan qadar adalah kepercayaan terhadap sesuatu baik yang terjadi maupun yang akan terjadi sebelumnya, seperti itu. Di sini akidah Islam memiliki 2 dasar. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia atau umat Islam. Al-Quran memuat tentang akidah Islam sesuai kehendak Allah SWT. Nah, di sini dalam Al-Quran banyak sekali tentang politik, juga ada perdagangan, terus ilmu pengetahuan, akhlak dan sebagainya itu tercantum dalam kitab Al-Quran, seperti itu. Di sini dijelaskan dalam surat An-Nas ayat 3-4 sebagai berikut, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan bahwa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua adalah dasar akidah Islam, yaitu hadis. Hadis merupakan hukum kedua dalam akidah Islam. Segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW termasuk akidah. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada wahyunya Allah. Nah, Nabi Muhammad itu berpegang teguh pada Al-Quran, dan dia di dalam Al-Quran itu terdapat sifat-sifat yang baik seperti itu. Hadis diajarkan dasar hukum kedua dengan alasan berikut. Yang pertama, segala ucapan Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk wahyu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu
berucap dengan petunjuk Allah yang ada di Al-Quran, seperti itu. Yang kedua, segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk akidah Islam. Nah, di sini Nabi Muhammad menyampaikan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga akidah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad itu terdapat di dalam Al-Quran, seperti itu. Yang ketiga, hadis digunakan sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk ajaran akidah. Hadis Rasulullah SAW digunakan untuk memahami tata cara penyembahan Allah dan menjelaskan perbuatan yang menyekutukan Allah. Nah, di sini hadis ini digunakan sebagai petunjuk atau penjelas. Seperti di dalam Al-Quran itu ada disuruh sholat. Di dalam Al-Quran tidak ada gerakan sholat itu begini. Adanya itu di hadis Rasulullah SAW. Nah, di situ kita itu jangan mengambil hadis potong-potong ya. Takutnya nanti bisa melenceng seperti kayak itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, saya sedikit lagi tentang tujuan akidah Islam. Akidah Islam juga Islam yang kuat akan berdampak positif bagi seluruh kehidupan manusia. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar, agar dapat membedakan antara yang hak dan yang batil sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tujuan akidah Islam adalah untuk petunjuk hidup yang benar. Ya, seperti contohnya minuman keras itu kan salah. Jadi akidah itu sangat diperlukan sekali saat sekarang ini ya. Apalagi sekarang ini ada yang benar aja disalahkan, seperti itu. Terus yang kedua itu menghindari dari sifat kesesatan, yaitu jauh dari petunjuk hidup yang sesuai dengan wahyu Allah SWT. Nah, di sini untuk menghindari kesesatan, akidah itu sangat penting sekali saat ini, khususnya di dalam masyarakat, di lingkungan sekolah, sangat berpengaruh terhadap nama orang tua maupun nama kita sendiri, seperti itu. Kita kalau mempunyai sifat yang jelek, akidah yang jelek, otomatis nama orang tua juga ikut jelek, kayak gitu. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman lainnya. Nah, di sini kita akan meningkatkan iman kita dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kalau mau berbuat jelek itu pasti berpikir ya, otomatis keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat, seperti itu. Selanjutnya, menjaga diri dari perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, ini juga kalau iman kita sudah meningkat misalnya, otomatis kita bisa menjaga diri untuk tidak berbuat kemusyrikan itu. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran Islam adalah benar sehingga tidak ragu-ragu dalam hatinya. Nah, seperti tadi kan ini adalah akidah Islam ya, otomatis kita harus mengimani 6 iman tadi, rukun iman tadi. Nah, jadi iman itu adalah percaya. Kalau kita sudah percaya dan sebagian dilakukan dalam ibadah maupun perbuatan-perbuatan di lingkungan sehari-hari di masyarakat, otomatis semakin lama iman kita semakin kuat dan sehingga tidak ragu-ragu lagi, seperti itu. Sebelumnya ada yang tanyakan nggak ini? Tidak, Pak. Kalau tidak, mungkin saya cukup. Untuk selanjutnya tugasnya adalah halaman 9 ya, nanti kerjakan. Iya, Pak. Nah, cukup di sini dulu pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.